Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragisa Ramadana dari IPM 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi pasar tradisional dan pasar modern yang sudah saya laporkan. Untuk pasar tradisional sendiri yang saya pilih adalah penjualan sayur. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjualan sayur di sini tidak hanya fokus pada penjualan sayur-sayuran, namun juga ada penjualan ikan, ayam, dan seafood. Untuk produk yang dijual atau fenomena mikro yang saya dapat, mungkin yang pertama produk yang dijual. Untuk produk yang dijual diutamakan yang sangat baru atau fresh, mulai dari semisal pembukaan penjualan baru pastinya diutamakan nanti ada beberapa agen perkebunan yang sudah bekerja sama kepada pihak penjualan agar tetap menjadikan fresh untuk sayurannya. Kemudian juga pada ikan, ayam, dan seafood lainnya. Untuk fenomena mikro yang kedua ini saya akan jelaskan tentang harga dalam penjualan. Di sini dikarenakan kami disebut pihak kedua atau penjual ini disebut pihak kedua dikarenakan pihak pertama itu adalah agen yang tadi kita bertransaksi sebelum kita melakukan penjualan terhadap pelanggan. Yang kedua ini mungkin kita akan mengambil beberapa keuntungan, tapi tidak lebih dari 500 sampai 1000 rupiah. Untuk perilaku konsumen yang saya dapat jelaskan di sini mulai dari produk, beberapa pelanggan mungkin bisa sudah percaya kepada langganannya masing-masing dalam bertransaksi mulai dari penjualan sayuran, ikan ayam, dan seafood. Untuk teknologi atau digitalisasi yang dilakukan dalam pasar tradisional ini mungkin hanya melalui WhatsApp atau pesan. Nanti pelanggan akan menuliskan beberapa pesan-pesanannya melalui WhatsApp agar bisa dibeli oleh penjualnya. Untuk fasilitas yang tersedia mungkin yang saya hanya lihat adalah tempat sampah di beberapa titik posisi nantinya pembuangan sampah di tempat itu. Untuk bau menurut saya sudah baik dikarenakan memang kalau di pasar emang layaknya baunya seperti itu, bau campur antara ikan dan yang lain-lainnya. Untuk yang kedua yaitu pasar modern yang saya pilih di sini adalah bisnis franchise yang diartikan secara dasar bisa dipahami jika bisnis franchise atau waralaba merupakan sebuah usaha atau bisnis yang melandaskan atas kesepakatan sepakat untuk mengelola serta menjalankan segala aspek pada bisnis waralaba atau franchise, termasuk promosi dan operasional. Yakni kita bisa jelaskan lagi jika franchise adalah pihak kedua dari pihak pertama. Hanya nama dan brand nanti yang dikasihkan kepada pihak kedua. Ada beberapa fenomena mikroekonomi yang saya dapat ambil dari hasil observasi saya. Yang pertama, untuk kualitas produk, yakni franchise ini mempunyai kesepakatan jika nantinya dia sudah membuka franchise yang dari pihak pertama, nantinya untuk produk atau bahan-bahannya nanti diwajibkan untuk order pada pihak pertama. Jadi diusahakan nanti di semua mitra atau semua franchise nanti bahannya sama dan rasanya sama, produknya juga sama. Untuk perilaku produsen yang dapat saya jabarkan dari hasil analisis saya, untuk menyamakan semua mitra dalam penjualan mulai dari rasa dan porsi diperjualkan, pihak kemitraan atau pihak ke-1 memunculkan SOP dalam pembuatan setiap menu dari mulai langkah-langkah pembuatan minum, takaran, dan pengemasan minum. Untuk perilaku konsumen yang saya dapat jabarkan mengenai harga yang sangat terjangkau, penjualan ini bisa dijangkau oleh semua pelajar-pelajar setempat, dan kemasan yang gampang dibawa membuat beberapa konsumen lebih nyaman membawa jika menggunakan sepeda motor. Rasa yang sangat khas dari tea membuat beberapa pelanggan menjadi kembali lagi untuk mencoba, dan adanya macam-macam tea membuat penjualan dan peminatan menjadi bertambah. Untuk digitalisasi dalam penjualan yang saya observasi hari ini menggunakan ShopeeFood dan GoFood untuk memudahkan pelanggan yang jauh dari tempat penjualan namun ingin mencoba bisa langsung memesan melalui online. Untuk tempat penjualan menurut saya sangat pas dikarenakan penjualan tea ini dekat dengan jalan umum, jadi nanti untuk jika ada orang lewat mungkin ada banyak yang tahu nanti di situ ada penjualan tea, dan juga untuk tempat sampah sudah tersedia, dan untuk harum itu sangat baik dikarenakan di situ juga terbentuk ruangan ya, jadi nanti ada pengharum ruangan dan juga harum khas tea yang tersedia. Dari penjelasan kedua saya mulai dari
pasar tradisional hingga pasar modern. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari pasar modern yang sudah saya analisis dan pasar tradisional yang sudah analisis. Yakni yang pertama mulai dari tempat. Untuk tempat mungkin pasar modern lebih unggul dikarenakan aromanya juga lebih baik, namun juga di pasar tradisional juga agak kurang sedikit. Namun untuk tempat parkir atau tempat kenyamanan, pasar tradisional lebih nyaman dari pasar modern yang saya analisis ini. Dan juga untuk penjualan online-nya mungkin pasar modern masih lebih maju daripada pasar tradisional. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.